Diceritakan Bang, awal mula kata diduga Doktif menjadi tersangka, bisa dijelaskan Bang? Ya, jadi begini teman-teman media ya, saya belum bisa sampaikan bahwa apakah Doktif atau inisial Dr. S sudah ditetapkan menjadi tersangka atau belum, karena Diceritakan Bang, awal mula kata diduga Doktif menjadi tersangka, bisa dijelaskan Bang? ya, jadi begini teman-teman media ya, saya belum bisa sampaikan bahwa apakah Doktif atau inisial Dr. S sudah ditetapkan menjadi tersangka atau belum, karena SP2HP ya, secara resmi dari pihak penyidik Polrestabes Medan belum kami terima ya. Tetapi yang dapat kami sampaikan adalah bahwa SP2HP ya, disampaikan kepada kami terakhir tentang telah dilakukannya pemeriksaan terhadap inisial Dr. S, kemudian akan segera dilaksanakan gelar perkara untuk kemudian ditetapkan tersangka atau tidaknya ya. Yang pasti kita menunggu dari pihak penyidik Polrestabes Medan melalui pemberitahuan resminya. Tetapi ya, kami dari kuasa hukum Dr. Andreas Hendrik Tungkir merasa yakin ya, dengan bukti permulaan yang cukup, dengan keterangan-keterangan yang kami berikan, bahwa kami yakin dalam waktu dekat inisial Dr. S akan menjadi tersangka. Demikian. Lagi? Berarti ini sudah gelar perkara gitu Bang? Nah, nanti kami sampaikan berikutnya ya. Yang pasti dalam waktu dekat akan disampaikan kepada kami. Soal gelar perkara kita belum tahu apakah sudah dilaksanakan atau belum. Seperti itu. Bang, sejauh ini kan Dokter sendiri mengklaim bahwa kenapa dia melakukan itu, karena dia mau bahwa produk itu kan belum masuk BPOM gitu katanya. Kenapa akhirnya di jaskit dan diterbebaskan, itu yang maksudnya kayak gitu. Baik, Mas. Paham, saya paham. Begini, kalaupun kemudian ya ini ya, justip itu atau justiper si pelakunya itu, si justip salah ya. Ini kalaupun salah dan itu dapat dikenakan juga tidak pidana, apakah gelar seorang dokter itu dapat dicabut? Itu dia. Ya, jadi ini satu edukasi yang sesat terhadap publik. Ya, seseorang itu ketika dituduhkan, dipersangkakan dan telah diputuskan menjadi seorang maling, maka belum tentu statusnya sebagai seorang guru atau statusnya sebagai PNS dicabut. Ya, seperti itu perumpamannya ya. Jadi kalau kemudian justiper itu atau justip adalah merupakan tindak pidana, tidak bisa status klien kami itu dicabut sebagai seorang dokter. Ya, jadi perkataan, perbuatan, caption yang disampaikan oleh Dr. S terhadap klien kami karena mengatakan bahwa klien kami fix bukan dokter, seperti itu. Bang, kalau produknya sendiri itu udah lewat BPOM sendiri, berarti akhirnya diedarkan sama Dr. Andreas. Iya, jadi begini, saya sampaikan pada rekan-rekan media ya, seandainya kalian ini melancong nih ke luar negeri, lalu kemudian ada tetangga kalian, mertua ataupun yang cowok ya, selingkuhannya nitip oleh-oleh gitu kan. Nah, pertanyaannya, apakah oleh-oleh itu harus mendapatkan izin resmi? Seperti itu. Ya, apakah oleh-oleh yang kalian bawa dari luar negeri harus mendapat izin resmi? Kan enggak kan? Nah, contoh Dr. Andreas, klien kami itu, ketika dia ke Bangkok, kemudian dia membawa titipan, itu kan tidak harus mendapatkan izin. Ya, seperti itu. Nah, artinya istilah BPOM Bangkok itu akan sebutan daripada si dokter itu sendiri, ya, seperti itu. Tapi dia merasa bahwa kan seharusnya dokter nih, maksudnya tidak memperhatikan
acuan-acuan seperti itu gitu bang. Nah, kalau begitu, sebagai seorang yang katanya bahwa dia paham hukum, silakan laporkan klien kami. Seperti itu. Jadi jangan suap-suapnya di media sosial, ya, membangun opini, menyudutkan, menyalahkan dan sebagainya. Silahkan laporkan klien kami bahwa dia telah melakukan tindak pidana. Kami tunggu. Artinya siap gitu ya bang? Siap dong. Tapi sampai sekarang nggak dilapor-laporin. Artinya ini kan hanya hoax saja begitu. Kita tunggu. Seperti itu. Lagi? Ada lagi. Ada lagi? Udah ada panggilan terbaru nggak sih bang ke dokter sendiri di Medan ataupun di wakil di Tangsel? Saat itu kita ketahui sekitar kurang lebih 2 minggu lalu bahwa Dokter S ya sudah diambil keterangannya di Polres Tangsel ya. Nah, terhadap keterangan yang diberikan oleh Dokter S, kami yakin dan percaya dalam waktu dekat gelar perkara akan menetapkan beliau menjadi tersangka. Seperti itu. Udah naik sidik bang? Sabar ya, sabar ya. Jadi satu lagi tambahan ya kawan-kawan. Selain klien kami Dr. Andreas, kami perlu menyampaikan juga ya tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada klien kami Dr. Reza Gladys ya terkait ada pertemuan di Komisi 6 ya saat itu. Perlu kami sampaikan bahwa klien kami tidak pernah membuat permohonan rapat dengar pendapat umum. Satu. Nah, kalau kemudian ada undangan ke klien kami memang belum tahu sebagai kuasa hukum. Yang ketiga, ya, bahwa terhadap rapat dengar pendapat umum sebenarnya itu dipergunakan oleh Komisi 6 atau komisi lainnya di DPR RI sebagai pengawasan terhadap pemerintah yang tidak melaksanakan undang-undang dan regulasi, ya. Tetapi kalau kemudian mempertengkarkan kelompok-kelompok masyarakat yang sedang bertikai, Komisi 6 ini kan bukan persidangan, ya, bukan persidangan. Kalau ada kelompok-kelompok yang keberatan, nah seharusnya Komisi 6 menghadirkan kelompok yang keberatan, kemudian menghadirkan pemerintah yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan konstitusi, maka lahirlah sebuah rekomendasi, lalu berdasarkan rekomendasi tidak lanjuti. Kalau klien kami salah, silakan kami hadapi. Jangan ngomongnya di medsos terus seperti itu, ya. Dan lagi